Nomor satu, pelaksanaan religiositas di SD kami ini sudah baik. Kami mengadakan doa bersama sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Sekali sebulan kami mengadakan misa. Jika ada pertemuan APP, kami lakukan setiap sekali seminggu. Kalau bulan Maria dan bulan Rosario, kami dan anak-anak berdoa Rosario. Kalau hari pangan sedunia, kami mengumpulkan dana untuk anak yatim piatu. Nomor 2 itu kondisi awal keagamaan siswa sudah mulai baik. Mereka sudah bisa memimpin doa, berdoa rosario, bisa bermazmur di gereja, bisa membaca kitab suci. 3, di sekolah kami ada melakukan misa sekali sebulan, ibadat APP, dan mengumpulkan aksi puasa pembangunan. Nomor 4, proses pendidikan religiositas sudah mulai baik di sekolah kami. Mereka di kelas aktif memberikan respon ketika ditanya tentang pelajaran agama yang teridentifikasi dengan mata pelajaran yang lain juga. Dari segi penghayatan sudah baik di kelas sekolah kami. Mereka berdoa dengan spontan dan mendengarkan guru berkhotbah dengan serius. Dan beribadah juga sudah baik. Anak-anak tertib mengikuti kegiatan pengetahuan agama. Mereka juga sudah baik. Mereka sudah mengetahui doa-doa dasar. Di sekolah sangat perlu karena anak-anak harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Melatih mental dalam keadaan sulit karena tanpa agama pendidikan itu tidak mungkin berhasil dengan baik. Faktor perhambatannya sekarang ini adalah misalnya virus corona. Faktor pendukungnya kegiatan rohani masa prapaskah, Advent, dan Natal. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan ialah fasilitas tempat untuk beribadah, waktu untuk berbuat pertemuan, dan sebagainya. Adanya kerjasama yang baik. Media yang kami lakukan ialah misalnya Alkitab, buku-buku santo atau santa, katekismus Katolik, Rosario, patung Maria, patung Yesus, dan patung Yosef. Harapan kami sebagai guru, anak-anak kami ajarkan semakin memahami iman mereka dan bisa mengikuti teladan Kristus sebagai juru selamat kita. Itulah yang bisa kami ambil dari sekolah kami, yaitu SD Sin Yosef Kabanjahe. Saya sebagai seorang guru. Terima kasih. Tanggapan saya sebagai orang tua, perlu menanamkan pendidikan religiositas kepada anak karena itu sangat mendukung perkembangan anak kita. Nomor 2, kapankah sebaiknya diadakan itu katanya? Sejak dini. Kita perlu mengajari anak kita itu mulai dari kecil sampai besar supaya mereka terbiasa mempelajari pendidikan agama. Cara saya menumbuhkan kepada anak saya, setiap hari kami berdoa bersama, makan bersama, selesai makan kami berdoa bersama. Yang menghambat atau mendukung dalam menumbuhkan pendidikan ini sering yaitu tawaran teknologi. Karena kadang-kadang karena banyak mereka menonton sehingga mereka lupa kadang-kadang berdoa. Manfaat adanya pendidikan religiositas itu, anak-anak mampu mengkontrol emosinya. Bisa dia emosinya bisa dikontrolnya dengan baik sehingga dalam hidupnya bisa berjalan dengan lumayan lah, kita bilang seperti itu. Bagaimana kelanjutan pendidikan religius tersebut dalam keluarga? Harus kita mengajak anak-anak kita ke gereja, bawa doa, misalnya ada perkumpulan doa, kita ikutkan. Jadi setiap minggu juga harus rajin ke gereja, apalagi kalau ada misa. Langkah yang dilanjutkan jika anak melakukan pelanggaran. Kalau anak saya melanggar peraturan itu, saya nasihati dengan baik supaya mereka tahu
dan menjelaskan yang dilakukan itu salah menurut agama atau menurut ajaran yang dibuat oleh Yesus Kristus. Sekian yang bisa saya tanggapi sebagai orang tua. Terima kasih. Pendapat saya sebagai guru sekolah minggu, yang pertama tentang pelaksanaan religius tempat ini sudah sangat baik. Anak-anak dapat mengikutinya dengan baik. Yang kedua, faktor pendukung atau penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan religius tempat ini. Yang pertama, faktor pendukungnya adalah guru sekolah minggu dapat mengajarkan anak-anak dengan baik. Yang kedua, fasilitas di tempat ini sudah lengkap. Faktor penghambatnya yaitu rumah antar gereja jauh. Yang ketiga, solusi yang bisa diambil untuk mengurangi hambatan tersebut yaitu membuat bus di tempat ini. Yang keempat, dukungan orang tua atau jemaat terhadap kegiatan peningkatan religius yaitu sangat mendukung dengan mengantarkan anak-anaknya untuk melakukan kegiatan tersebut. Terima kasih.